keselamatan itu, perlindungan itu, tempat yang aman itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang indah bagi kita adalah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan ini juga menjadi khotbah di pertanyaan ataupun kebaktian keluarga pada minggu ini. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 demikian dituliskan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mendengarkan lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, dan diakhiri dengan hati-hati gunakan tubuhmu. Hanya saja dalam lagu itu, Sobat Kristiani, tidak disebutkan hati-hati gunakan pikiranmu. Memang pikiran adalah bagian dari tubuh. Dalam arti pikiran itu menyatu dengan tubuh, ada di dalam tubuh. Tetapi sesungguhnya pikiran ini mempengaruhi seluruh tubuh. Dan orang-orang yang dapat mengontrol menggunakan pikirannya dengan baik, pada akhirnya juga dapat mengontrol tubuhnya. Dapat disebutkan bahwa pikiran itu dapat mengontrol ataupun menggerakkan seluruh tubuh, atau menentukan apa yang dikerjakan oleh tubuh itu sendiri. Dalam nats kita ini, dalam renungan kita ini tentang Menara Babel, cerita yang sudah berulang-ulang kita dengarkan, sesungguhnya sesuatu yang paling bahaya di sini adalah pikiran manusia itu sendiri. Merencanakan sesuatu, membangun kota, membangun menara di mana mereka akan tinggal dengan aman dari segala mara bahaya, atau dengan istilah lain, mereka akan bersembunyi
dari segala peristiwa yang terjadi, bahkan dari Tuhan. Pikiran mereka merencanakan sesuatu yang baik menurut mereka sendiri. Dengan membangun kota dan membangun menara yang sampai ke langit menurut mereka pada masa itu. Tentu juga itu adalah sebuah kebodohan, sebab mereka tidak mengerti sampai di mana langit pada masa itu. Namun di sini kita dapat melihat betapa liarnya pikiran manusia itu, betapa hebatnya rencana dalam pikiran manusia itu. Bahkan pikiran itu merencanakan sesuatu untuk menentang Tuhan, untuk menentukan dan menciptakan ataupun membuat keselamatan bagi dirinya sendiri lepas dari rencana Tuhan. Maka saya sebutkan tadi, hati-hati gunakan pikiranmu. Pikiran itu jika tidak dikontrol dengan baik akan sangat berbahaya. Padahal sesungguhnya pikiran itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan pada manusia itu. Tetapi dalam peristiwa di Babel ini, pikiran yang dianugerahkan Tuhan itu malah dipakai mereka merencanakan sesuatu untuk menentang Tuhan dengan kesombongan pemikiran mereka. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Menara Babel telah berulang-ulang kita dengarkan, dan sering disebutkan bahwa ini adalah gambaran daripada kesombongan manusia, sebagai simbol dari keangkuhan manusia itu yang ingin hidup sesuai dengan rencananya. Apakah pesan yang indah yang dapat kita ambil dari nats renungan ataupun khotbah kita, khotbah pertanyaan ibadah keluarga ini? Pertama sekali, pesan yang paling berharga adalah supaya manusia itu menyadari keterbatasan dirinya dan ia tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan Pencipta kecuali oleh karena kemurahan Tuhan itu sendiri yang menghargainya, yang membuat dia berharga di hadapan Tuhan itu. Namun sesungguhnya dari segi diri dan keberadaannya dan kemampuannya sangatlah terbatas dan sama sekali tidak dapat disejajarkan atau dibandingkan dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu segala pikiran dan rencana manusia itu tidaklah dapat menyelami rencana Allah ataupun menandingi rencana Tuhan. Inilah keangkuhan dan kesombongan manusia itu dengan pemikirannya yang menganggap dirinya sudah hebat dan ingin tanda kutip lari dari hadapan Allah, lari dari hukum-hukum Allah, lari dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah sesungguhnya yang menuntun mereka pada kehidupan, tetapi mereka ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Pesan yang kedua adalah menegaskan kembali, hati-hati gunakan pikiranmu. Pakailah pikiranmu, bagian dari tubuhmu ini, yaitu pikiran, untuk segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, untuk selalu merencanakan dan memikirkan apa yang baik bagi Tuhan. Apabila kita mengacu pada Mazmur 1 ayat 1 dan 2, justru pikiran itu harus dipakai senantiasa setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan, bukan merencanakan sesuatu yang menentang Tuhan ataupun menampilkan keangkuhan untuk membanggakan diri sendiri di hadapan Tuhan. Pesan yang ketiga dari nats kita ini adalah usaha manusia untuk mencari keselamatan di luar Tuhan adalah sia-sia. Usaha manusia untuk mencari tempat yang aman, perlindungan yang aman di luar Tuhan adalah usaha yang sia-sia. Tidak heran kalau saat ini kita juga menyaksikan iklan-iklan di televisi, perumahan-perumahan, tempat tinggal yang selalu menawarkan rasa aman. Dan itu menjadi modal penjualan yang paling baik saat ini. Perumahan, tempat tinggal yang menjanjikan rasa aman, bebas dari kejahatan. Dan kita lihat minat para pembeli sangat tinggi terhadap hunian-hunian ataupun perumahan, tempat tinggal yang mengutamakan, memprioritaskan keamanan.
Kita juga harus memikirkan tempat yang aman untuk jiwa kita, untuk roh kita, yaitu hanya di dalam Kristus Yesus. Manusia itu tidak dapat menemukan tempat yang aman baginya dan tidak dapat membangun tempat yang aman baginya, sebab tempat yang aman hanya ada di dalam tangan Yesus dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Manusia itu tidak dapat menciptakan ataupun membuat atau memperoleh keselamatannya sendiri oleh dirinya sendiri. Justru keselamatan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Justru perlindungan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bagi kita orang Kristen yang percaya, keselamatan itu, perlindungan itu, tempat yang aman itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan di Menara Babel, bukan di tempat yang paling mewah sekalipun, tetapi engkau akan merasa aman, engkau akan nyaman, engkau akan tenang di dalam tangan Tuhan. Dan keselamatan hanya diperoleh melalui anugerah dan kemurahan Tuhan saja di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.